Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa sadayana, masih sarsimpuring Kang Mau Tembang di Pidangan MT Pod Mau Tembang Podcast. Tepuk tangan dulu. Kali ini saya bersama orang yang sangat sesuatu yang spesial dan di sini pokoknya segudang prestasi juga dan segudang pengalaman. Beliau itu merupakan yang pertama, beliau itu sebagai pengurus Karang Taruna Sumedang. Yang kedua, beliau itu sebagai wakil ketua KNPI Jawa Barat. Yang ketiga, beliau itu sebagai pengurus Pemuda Pancasila Jabar. Yang selanjutnya ada beliau sebagai direktur eksekutif Yasema Center. Beliau juga sebagai founder and owner aplikasi Karang Taruna. Dan beliau juga sebagai founder and owner Coodrings. Dan tentunya ini Coodrings ya. Belum dicobain sama Kang Mul, tapi nanti akan dicoba. Bagaimana rasanya? Pasti bakal kabita. Dan itulah beliau sekarang menjabat mungkin ya Kang ya? Ya. Menjabat sebagai yang tadi saya sebutkan dan sangat segudang prestasi pokoknya. Dan buat pemirsa mungkin pasti bakal penasaran. Marilah kita ngobrol bersama-sama. Wilujeng semping di channel Mau Tembang. Sarang Kang Diki di Rumania. Kang Diki di Rumania. Pasti pemirsa dan pasti bakal penasaran. Nanti kita akan berbincang-bincang ya Kang siap. Mengenai tentunya prestasi yang Akang telah raih dan pokoknya malah sangat banyak sekali ini. Baik, kita langsung saja. Kang Diki, kumaha damang? Alhamdulillah sehat, kumaha Alhamdulillah saya mudah-mudahan orang pasien paparin nikmat ditebikeun tina balai dageung tina rezeki nya Kang nya. Memang ayeuna komo nuju mayunan sasala sapertos kieu mah. Seueur pisan. Tang tos urang kedeuseur ngadoain pamirsa sadayana ya. Kang, di sini yang tadi saya sebutkan bahwa Kang itu menurut saya wah sangat luar biasa. Saya pun sempat gugup ya. Karena berhadapan sama Kang Diki di sini ya. Boleh mungkin Akang bercerita, Akang itu kan dulu sebelum jadi pengurus Karang Taruna Sumedang, bahwa Akang juga sebagai wakil ketua Karang Taruna Kota Bandung. Ini memang menjadi suatu Karang Taruna Kota Bandung itu sangat luar biasa susahnya. Mungkin bisa diceritakan Kang mungkin? Boleh. Ya, memang tadi disampaikan berbagai aktivitas di organisasi. Tentunya selalu saya sampaikan ke teman-teman, basic saya murni dari Karang Taruna. Sebelum saya di titik ini, awal saya pernah menjadi ketua Karang Taruna di unit di RW, yang pada saat itu tidak tahu apa-apa, baru masih sekolah bahkan, kelas 3 SMA, diberikan kepercayaan oleh teman-teman tempat nongkrong di Pasir Ruyu. Iya. Itu tepatnya di RW 3 untuk jadi ketua Karang Taruna unit. Karang Taruna unit. Jadi ngarayap ke pengintinya Kang. Ngarayap. Nutalina hanya panitia Agustusan gitu kan. Terus ngayakeun parade band segala macam gitu. Akhirnya ku RW urang ngebantu Karang Taruna, dibentuklah Karang Taruna. Iya. Itu saya ku teman-teman untuk jadi ketua Karang Taruna di RW. Kelami dirinya akhirnya cari informasi keberadaan Karang Taruna Kelurahan. Kelurahan Pasir Ruyu. Ternyata memang menurut informasi Pak Lurah, Tos Lami tanya Karang Taruna di kelurahan. Di Pasar Ruyu teh gitunya. Pada saat itu teh. Abdi konsolidasi ke tiap RW dan memang saya. Alasan RW Abdi nu paling aktif pada saat itu. Dibentuk Karang Taruna Kelurahan. Kebentuk akhirnya kapilih jadi ketua Karang Taruna Kelurahan. Periode upami. Untuk periodenya alami lumayan. Upami 3 tahunan atau 8 tahun jadi ketua Karang Taruna Kelurahan. Tepuk tangan dulu atuh. 3 periode loh jadi Karang Taruna. Berarti memang benar-benar Akang itu murni ngarayap Kangnya dari kecil-kecil sehingga bisa dilanjutkan. Karang Taruna Kelurahan sama maju Karang Taruna Kecamatan dulu zaman FKKT gitu kan. Ada dinamika Karang Taruna Indonesia atau KTI. Iya. Saya juga dipilih menjadi ketua Karang Taruna pada saat itu, ketua Karang Taruna Kecamatan. Jadi ketua Karang Taruna Kelurahan sempat karangkap jabatan heula jadi ketua Karang Taruna Kecamatan di satu periode. Akhirnya ku abdi dilepaskeun Karang Taruna Kelurahan, fokus di ketua Karang Taruna Kecamatan. Iya. Sami hampir 3 periode oge karena kabujang dipanggil ke Kota Bandung gitu kan. Iya. Akhirnya lamun upami ngitung 5 tahunan gitu kan, hampir 15 tahun jadi ketua Karang Taruna Kecamatan. Cuman abdi dari teh terlalu banyak
jabatan, diminta ke teman-teman untuk menjadi pengurus Kota Bandung. Akhirnya naik jadi pengurus Karang Kota Bandung gitu. Terus janji dari awal, Abi ke teman-teman di Kota Bandung, Abi ngurus Kota Bandung hanya 1 periode. Sepertos kelurahan, kecamatan, 1 periode karena Abi tas gaduh janji sareng Sumedang awal. Iya. Akhirnya Abi ngagarap Karang Kota Bandung, benahi sistem di Karang Kota Bandung. Ya alhamdulillah kondisi Kota Bandung ada perubahan yang signifikan. Oh iya, jadi seperti itu pemirsa, ternyata pengalaman Kang Dev itu bukan abal-abal organisasinya. Karena beliau itu bukan langsung jelek, tapi melalui proses yang memang sangat luar biasa sekali ya. Dan itu proses sangat, masalahnya bukan masalah sulitnya, mungkin kesabaran juga mungkin ya. Kayaknya betul nggak? Apalagi yang wilayah yang saya tangani di Kelurahan Pasir tahu sendiri Kota Bandung. Dulu terkenal dengan negara beling. Oh iya. Anak-anak muda tukang malalabok, dagang teh wah, itu mabok teh, lain Pasiruyu, gitu kan. Negara beling, negara preman segala macam. Itu yang saya urus dari awal gitu. Iya. Langsung berhadapan dengan betul-betul masalah. Kalau bicara Karang Taruna kelahirannya dari masalah kan. Iya betul. Nah, dihadapkan dengan kondisi wilayah yang secara kebetulan bermasalah pada saat itu. Iya. Alhamdulillah dirubah secara sistem itu juga. Berarti memang itu sangat perjuangannya sangat sulit sekali mungkin. Sangat sulit. Karena memang apalagi mengkondisikan anak muda itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Kebetulan dengan karakter dan psikologis gitu. Nah, seperti itu pemirsa. Dan ini kan Akang itu 1 periode jadi Kota Bandung. 1 periode. Jadi sebagai wakil ketua Karang Taruna. Ya, betul. Sebelum di wakil ketua saya di wakil sekretaris dulu. Karena proses evaluasi ada di wakil ketua 1. Di bawah kepemimpinan Mang Vicky Satari pada itu, karena memang juga proses pemilihan ketua Karang Taruna di zaman Vicky Satari lumayan juga dinamis juga kan gitu. Tapi alhamdulillah karena semangat membangun Karang Taruna di Kota Bandung pada saat itu kita punya satu visi, satu persepsi. Nah akhirnya struktur kepengurusan di zaman Mang Vicky Satari ini sangat solid, gitu kan, bisa membuktikan ke teman-teman, didukung dengan dukungan dari wali kota. Wali kota. Dulu karena memang wali kotanya zaman Kang RK gitu kan. Iya. Yang notabene Kang RK ini dekat dengan ketua kita, akhirnya komunikasi dengan wali kota sangat intens sehingga memunculkan sebuah program inovatif yaitu PIPPK. Oh iya PIPPK. Karena memang dorongan kita dan karena juga ada para dewan. Alhamdulillah para dewan yang memutuskan PIPPK juga konsultasi dengan kita. Oh iya. Berkaitan dengan urgensinya diperlukan sebuah perda yang pada akhirnya perlu program PIPPK. Dan akhirnya Karang Taruna punya anggaran 100 juta per tahun gitu. Oh iya. Nah itu perjuangan yang tidak mudah tentunya. Iya betul Karena sebelumnya Karang Taruna ini hanya menggalakkan APBD melalui anggaran hibah dan segala macam. Dan alhamdulillah sejarah di masa kepengurusan Karang Taruna Kota Bandung Mang Vicky Satari, pengurus Kota Bandung tidak menyerap APBD. Iya. Pengurus Karang Taruna Kota Bandung tidak menyerap APBD. Kita fokus lebih mengembangkan Karang Taruna di tingkat kelurahan. Iya. Maka kelurahan yang dapat anggaran. Yang dapat anggaran, betul. Keren sekali, berarti ini satu perjuangan yang sangat sulit sekali. Memang bukan hal yang mudah juga ya Kang ya, memang di Kota Bandung itu. Dan Akang kan di Kota Bandung itu 1 periode juga. Dan yang saya tanyakan sekarang Akang sebagai pengurus Karang Taruna dari Kabupaten Sumedang. Coba kenapa sih ceritakan, kadang aneh juga ya, dari Kota Bandung jauh-jauh jadi ke Sumedang gitu Kang. Ini bagaimana ceritanya, coba kronologisnya seperti apa? Ceritanya memang agak panjang. Saya asli dari Kota Bandung. Ya karena memang pindah rumah, beli rumah lah gitu di Sumedang. Sebelum saya menjadi pengurus Kota Bandung pada saat itu. Sumedang. Tapi tetap kependudukan pada saat itu masih di Kota Bandung. Aktivitas masih di Kota Bandung gitu. Nah, pada saat pemilihan Karang Taruna Sumedang pada saat itu, kita juga bantu kondisikan. Nah, pada saat terpilih Karang Taruna Sumedang, saya diminta untuk masuk atau menjadi bagian dari pengurus Karang Taruna Sumedang. Namun pada saat itu saya sudah menjadi pengurus Kota Bandung. Karena 1 tahun sebelumnya di Kota Bandung sudah dilaksanakan temu karya dan saya masuk di kepengurusan. Maka saya sampaikan ke teman-teman di Sumedang, saya hari ini tidak bisa menjadi pengurus Sumedang karena saya sudah menjadi pengurus Kota Bandung. Tapi janji saya akan bereskan Kota Bandung 1 periode. Setelah itu saya akan bantu Sumedang. Di proses perjalanan 1 periode ini saya mulai fokus ke Sumedang. Tapi kalau bicara tentang sebelumnya, sebelum saya menjadi pengurus Kota Bandung, saya aktif dulu di Sumedang. Gitu. Karena hari ini ketika saya dipercaya, diberikan mandat, kepercayaan oleh teman-teman di Sumedang untuk kembali menggelorakan Karang Taruna Sumedang, itu tidak sulit lah gitu, karena sudah komunikasinya dari jauh hari. Berarti kan sudah pengalaman juga mungkin ya. Gitu. Keren sekali pemirsa. Pokoknya ini memang sangat luar biasa karena memang menjadikan suatu kepercayaan pun juga itu bukan hal yang mudah ya Kang ya. Betul. Sehingga akan dipercaya menjadi sebagai pengurus Karang Taruna Kota Sumedang.
Dan mungkin Akang di Kota Sumedang mungkin punya program apa mungkin untuk di Karang Taruna, boleh diceritakan juga. Jadi memang ada sebuah tantangan. Tantangan Bagaimana nih? dari Karang Taruna di Jawa Barat. Bahwa dianggap bahwa Karang Taruna Sumedang ini keberadaan Karang Tarunanya tidak tampil katanya. Tantangannya itu. Padahal kalau saya kaji lihat potensi Karang Taruna Sumedang itu luar biasa. Nah, maka ketika saya sudah punya bekal mengelola dan mengurus Karang Taruna di Kota Bandung yang kondisinya sangat heterogen gitu kan. Karakteristiknya sangat heterogen. Dan juga saya punya pengalaman aktif di Sumedang sebelumnya menjadikan salah satu desa dan kecamatan menjadi juara di Kabupaten Sumedang pada saat itu. Maka pada saat saya sekarang aktif di Sumedang, pertama bagaimana membangun manajemen organisasi yang baik dulu. Iya. Karena sebuah organisasi ini bisa besar, kata kuncinya bagaimana tata kelola manajemen organisasi itu dulu. Jadi dari bawah dulu mungkin ya Kang ya, yang harus dibenahi dulu. Betul. Cara berorganisasi yang baik. Karena kalau bicara tentang eksistensi, yang saya bilang tadi, teman-teman tanpa perlu diberitahu atau kegiatan teman-teman di Karang Taruna itu sudah luar biasa. Cuman tadi, apakah kegiatan ini sudah sesuai dengan tatanan aturan dan sebagainya. Nah ini saya coba masuk di situ. Membenahi dulu sistem, gitu kan, perubahan sistem. Satu yang pertama itu penguatan Karang Taruna di tingkat basis. Iya. Karena basis Karang Taruna di tingkat kelurahan atau desa, maka saya coba main di tingkat Karang Taruna desa dan kelurahan, melalui komunikasi Karang Taruna kecamatan. Hari ini saya sudah bergerak ke teman-teman di Karang Taruna kecamatan, komunikasi untuk mengembangkan Karang Taruna di desa. Itu langkah pertama. Langkah kedua, bagaimana kita membangun regulasi yang kuat. Gitu kan. Sama halnya yang di Kota Bandung dilakukan pada saat itu, Karang Taruna kelurahan mendapatkan fasilitasi anggaran melalui PPP. Karena di Kabupaten Sumedang pun sama. Sama, iya. Kita akan coba mainkan bagaimana regulasi ini muncul di Kabupaten Sumedang, regulasinya berkaitan dengan Karang Taruna. Sehingga Pak Bupati, Wakil Bupati, dan pemerintahan di Kabupaten Sumedang ini mampu memikirkan bagaimana keberadaan Karang Taruna di Kabupaten Sumedang dengan regulasinya, keluar perda kan gitu. Setelah perda di Kabupaten Sumedang muncul, maka akan diturunkan pada perdes-perdes yang di tingkat desa. Sehingga keberadaan Karang Taruna di tingkat desa atau kelurahan ini sangat-sangat diakui oleh pemerintahan gitu. Akhirnya gitu ya. Pada akhirnya. Sering mendapatkan masukan dari teman-teman Karang Taruna desa bahwa hubungan Karang Taruna dengan kepala desa gitu kan ini kurang nyambung. Oh, kurang nyambung ya. Nah ini persoalannya karena tadi pemahaman. Baik itu pemahaman pengurus Karang Taruna maupun pemahaman kepala desa itu sendiri. Oh iya. Tentang keberadaan Karang Taruna. Karang Taruna, iya. Karena masih dianggap bahwa Karang Taruna itu organisasi anak muda yang kemarin sore. Yang bisanya hanya mengadakan kegiatan HUT RI kan gitu. Nah, ini seperti itu ya. Itu yang saya coba sampaikan. Bukan seperti itu loh Karang Taruna itu. Iya. Karena bentar dulu Kang, memang saya pun juga sempat mendengar bahwa Karang Taruna itu kalau misalkan kalau jajaran mas hampir setara dengan RW mungkin. Betul. Atau salah. Betul. Karena sesuai dengan Permendagri tentunya, sesuai dengan Permendagri 65 bahwa Karang Taruna ini kedudukannya sama dengan LPM, dengan PKK, dengan RT RW. Sekarang pertama di Permendagri yang baru dengan Posyandu. Ada 5 LKK itu atau EKD yang memang keberadaannya diakui oleh pemerintahan. Maka kapasitas di tingkat desa, di kelurahan, kapasitasnya sama. Oh iya, Jadi Karang Taruna ini bukan anak buahnya kepala desa atau lurah, bukan sebagai mitra kerja tentunya kan gitu. Jadi, kenapa ada 5 lembaga? Karena memang 5 lembaga ini tupoksinya berbeda-beda. Tanggung jawabnya berbeda. Kan, gitu. Karang Taruna fokusnya kepada kesejahteraan sosial, memang khusus generasi muda kan itu. Generasi muda. Bagaimana pengembangan Karang Taruna ini bisa main di tatanan itu gitu. Nah, makanya tadi pengembangan regulasi ini akan memperkuat keberadaan Karang Taruna sehingga tadi kepercayaan diri teman-teman aktif di Karang Taruna ini semakin muncul. Iya. Karena keberadaan secara aturan, secara regulasi ini sudah diakui oleh pemerintah. Sehingga komunikasi ini semakin jelas bagaimana mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial ini lebih terarah. Terarah ya betul. Itu. Sehingga benar-benar bahwa anak muda pun juga termotivator ya mungkin termotivasi mungkin ya kan. Dan saya juga mau tanya bahwa di sini Kang juga kan tadi bahwa Kang sebagai founder and owner aplikasi Karang Taruna. Bisa dijelaskan juga mungkin Kang? Oke guys, maaf saya skip. Sebelum Kang Diki menjelaskan bagaimana beliau menemukan aplikasi Karang Taruna, saya cuma mau bilang maaf jika ada crash audio. Gak lama kok insya Allah selebihnya aman. Maka dari itu harap lebih teliti mendengar supaya sampai apa yang akan disampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi sama halnya tadi kayak yang disampaikan proses perjalanan aktif di organisasi. Kalau saya ngalamin di tingkat RW sampai dengan tingkat kabupaten kota. Dulu saat saya menjadi pengurus Karang Taruna Kota Bandung, kebetulan diberikan mandat untuk memberikan pemahaman materi ke Karang Taruna. Gitu
kan. Bagaimana pemahaman Karang Tarunan ini sampai ke tingkat kelurahan pada saat itu. Nah, proses perjalanan itu akhirnya banyak ternyata pertanyaan dari teman-teman berkaitan dengan apa itu Karang Taruna dan sebagainya kan gitu. Akhirnya saya membuat sebuah blog dulu pada saat sebelum aplikasi, sebuah blog khusus disampaikan untuk teman-teman pengurus Karang Taruna ketika bertanya apa itu Karang Taruna kan itu. Dan dia kurang efektif. Kondisi melihat perkembangan zaman, lihat aplikasi begitu berkembang di negara kita, akhirnya saya terpikir kenapa saya tidak buat aplikasi saja gitu. Buat aplikasi dengan pure modal sendiri gitu kan. Kita membuat aplikasi Karang Taruna. Alhamdulillah terbentuk aplikasi Karang Taruna, dan yang sekarang yang download ini sudah 6.000 lebih. Wih, gitu kan. mantap. Dan ternyata aplikasi ini tidak hanya diadopsi oleh teman-teman Karang Taruna Kota Bandung, tapi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Nasional ya. Nasional. Karena memang kontennya bukan hanya bicara Kota Bandung. Tapi kontennya umum. Umum, jadi umum. Ya. Maka kontennya di dalamnya ada pedoman umum Karang Taruna kan gitu. Ada beberapa konten gitu. Apa saja Cingkang coba? Satu ada Kartapedia. Nah, Kartapedia ini lebih kepada kamusnya Karang Taruna. Kamus Karang Taruna. Kamusnya Karang Taruna. Dari mulai sejarah Karang Taruna gitu kan, pengertian apa itu Karang Taruna, termasuk apa itu anggota, pengurus, termasuk hal-hal administratif dan segala macamnya. Tata kelola surat menyurat, tata kelola keuangan segala macam, sampai pembuatan proposal kan. Itu lengkap semua, sekali ya Kang ya? Semua dikupas. Dikupas di situ di bagian itu apa namanya? Di Kartapedia. Kartapedia ya. Kartapedia. Nah, sumbernya ini dari PO Karang Taruna Nasional. Oh iya. Nah, kebetulan saat ini, tahun ini katanya Karang Taruna Nasional mengeluarkan ADART. Nah, hari ini memang keberadaan aplikasi ini saya coba pending dulu. Karena sambil menunggu ADART yang baru. Nah, gitu kan. Biar nanti kontennya lebih update gitu kan. Iya, betul. Karena ternyata dari semenjak keluarnya Permensos 25 yang baru, ada perubahan-perubahan klausul berkaitan dengan Karang Taruna. Dari mulai usia gitu, dari mulai seragam sebagainya. Itu ada perubahan. Nah, ada perubahan. Ada perubahan. Nah, makanya kita tunggu itu. Itu satu Kartapedia. Yang kedua? Yang selanjutnya ada Karta Pesop. Karta Pesop ini lebih berkaitan dengan kegiatan web. Usaha ekonomis produktif Karang Taruna. Karena di dalamnya ada nilai-nilai ekonomis. Jual beli pulsa gitu kan, layanan bayar tagihan segala macam gitu kan. Termasuk ada marketplace. Marketplace sekali ya itu ya. Sangat lengkap. Marketplace bagaimana potensi-potensi ekonomi Karang Taruna kewilayahan ini bisa memasarkan produknya di aplikasi itu. Dan alhamdulillah sekarang banyak yang terbantu oleh marketplace tersebut. Yang tadinya hanya jualan hanya di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota, sekarang jualannya bisa lintas nasional nasional gitu kan. Itu produk Karang Taruna baik secara pribadi maupun kelembagaan Karang Taruna itu ada di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga ada Karta News. Jadi lebih kepada portal berita. Portal berita. Nah, itu menyampaikan informasi kegiatan Karang Taruna sampai tingkat kewilayahan. Gitu. Jadi banyak sekali teman-teman yang saya bilang tadi, potensi di wilayah ini sudah bagus, tapi kenapa tidak ter-up gitu kan? Karena tadi media publikasi ini kurang tersentuh. Maka dengan Karta News, kegiatan Karang Taruna wilayah ini ada informasi-informasi yang betul tahu. Yang tadi itu Kartaker. Ini yang memang belum efektif. Kartaker ini kita lebih kepada fundraising gitu kan. Penggalangan dana berkaitan dengan kebutuhan PNKS. Kebutuhan warga yang membutuhkan gitu kan. Kita coba galang donasi melalui itu dan akhirnya kita salurkan. Nah, ini sempat efektif, cuman kesininya ini belum efektif. Hari ini saya coba bangun lagi di Sumedang. Bagaimana aplikasi Karang Taruna ini bisa diadopsi oleh Karang Taruna Sumedang sehingga menjadi aplikasi yang memang trade-in-nya di Karang Taruna Sumedang. Oh gitu. Jadi ada 4 konten mungkin ya Kang? Ada 4 konten utama. Keren sekali ini buat pemirsa semuanya, khususnya buat anak muda, tegaul misalkan tidak mendownload Karang Taruna ini. Ini memang beliau yang ownernya, founder dan ownernya juga. Pokoknya keren sekali. Baik pemirsa, kita rehat dulu sebentar mungkin dan nanti kita akan lanjutkan dan kita masih berbincang-bincang dengan Kang Diki yang segudang prestasi ya. Dan kita pun juga di sini tidak lupa ada cool drinks. Kita coba dulu ya, karena saya haus dari tadi bicara terus. Gak apa-apa ditampilkan. Terus-terusan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata rasanya kacidar hausnya. Baik pemirsa, pokoknya tunggu selanjutnya dan kita masih berbincang-bincang dengan Diki. Oke? Sip.
Oke pemirsa, Salehna masih dengan acara MT Pod Temang Podcast. Jarang tongki senting karena sini tapi udah rame katang. Karena di sini saya masih bersama Kang Diki dan masih banyak perbincangan kita yang belum terbuar, belum terkuak semuanya, dan saya akan tanyakan kepada beliau tentunya. Ya Kang, masih siap? Siap. Nah, ini Kang Diki juga ini sebagai pengurus pemuda Pancasila dari daerah Jawa Barat. Sedang yang saya tahu mungkin karena organisasi ini mungkin arogan bagaimana, tapi Kang Diki kenapa bisa tertarik menjadi sebagai pengurus tingkat Jabar lagi? Ya, boleh dijelaskan mungkin Kang Diki? baik, betul. Saat ini saya masuk menjadi pengurus pemuda Pancasila di Jawa Barat. Karena memang tadi basic di organisasi juga kita coba lihat kondisi organisasi di wilayah sama dengan yang lainnya mungkin. Bahwa saya salah satu juga yang menganggap pada saat itu pemuda Pancasila ini merupakan organisasi yang arogan, organisasi preman gitu kan. Walaupun sebetulnya bapak saya almarhum itu kader pemuda Pancasila, dari dulu meminta saya menjadi kader pemuda Pancasila, saya nolak. Karena saya punya anggapan itu. Tapi perjalanan dalam aktivitas di organisasi gitu kan, akhirnya saya melihat ada sebuah teori begini. Kalau kita terus menganggap hal itu buruk dan kita tidak ada di dalamnya, maka kita tidak akan pernah tahu nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Sehingga akhirnya dengan keperluan kerja pada saat itu, aktivitas di lapangan yang memaksa atau memerlukan saya coba masuk ke pemuda Pancasila. Saya komunikasi dengan MPW Jawa Barat melalui Dankoti pada saat itu, Koti Jawa Barat. Ini nyambung. Dan Koti Jawa Barat, Bang Ares pada saat itu sama punya persepsi bahwa bagaimana membangun organisasi ini dengan image atau branding dari masyarakat seperti itu, ini bisa tersampaikan secara jelas. Ini kita masuk di Pemuda Pancasila di Jawa Barat, dan akhirnya saya menjadi pengurus pada saat itu di Koti Jawa Barat. Di Koti Jawa Barat yang notabene Koti ini sebagai pasukan terdepan di Pemuda Pancasila. Nah akhirnya kita rubah paradigma itu. Image dalam masyarakat bahwa Pemuda Pancasila bukan organisasi arogan. Pemuda Pancasila bukan organisasi preman. Namanya juga sudah jelas Pemuda Pancasila. Kan gitu. Bagaimana nilai-nilai Pancasila ini bisa disampaikan kan gitu. Sesuai dengan adat segala macam. Cuman tadi karena memang perjalanan saja image segala macam. Nah, itu. Jadi kita sampaikan, ternyata luar biasa. Kader-kader Pemuda Pancasila walaupun memang mayoritas mungkin itu dari kalangan yang memang kurang baik. Tapi nilai sosialnya sebegitu nyambung dengan aktivitas saya di Karang Taruna. Loh, saya ternyata salah menilai. Gitu. Akhirnya kita nyambung, kita mainkan organisasi ini melalui Koti Jawa Barat, dan kita buktikan kepada masyarakat. Gitu. Bagaimana Pemuda Pancasila bisa bermanfaat pada masyarakat. Dan hari ini pun saya di Sumedang, di Kecamatan Cimanggung sama. Saya coba kibarkan Pemuda Pancasila di Kecamatan Cimanggung. Dan kita buktikan kemarin kita ada longsor di Kecamatan Cimanggung, Pemuda Pancasila terdepan. Pemuda Pancasila terdepan dari mulai proses penggalangan bantuan, distribusi bantuan. Dan alhamdulillah boleh cek di masyarakat bahwa Pemuda Pancasila sangat diterima oleh masyarakat. Kan gitu. Nah, itulah yang membuat tantangan terhadap saya. Ketika saya harus aktif di Pemuda Pancasila. Betul. Karena berarti memang image mungkin ya. Dari image-nya jadi melihat cangkangnya saja. Nah, gitu. Jadi isinya tidak tahu seperti apa masyarakat, sehingga masyarakat itu termasuk mungkin saya juga mungkin berpandangannya seperti itu ternyata. Hal yang wajar gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi memang image-nya seperti itu sehingga pandangannya seperti itu, padahal dalamnya tidak seperti Dan Ketua MPW Pemuda Pancasila, Pak Haji Tubagus Dasep ini belum pernah sekalipun saya mengikuti rapat dengan beliau ada arahan untuk berbuat anarki. Ada arahan untuk berbuat negatif. Iya. Selalu saja beliau menyampaikan tentang nilai-nilai kebaikan. Dalam setiap pertemuan, selalu saja beliau menyampaikan tentang nilai-nilai kebermanfaatan buat masyarakat. Artinya ini saya berpikir di mana sisi Pemuda Pancasila memberikan ajaran terhadap nilai-nilai negatif? Tidak ada. Kalau bicara tentang oknum, wajar saja, tadi proses kan gitu. Karena proses Pemuda Pancasila ini kalau bahasa Ketua MPW ini
dari sajadah nepi ke haram jadah, aya di ada. Pemuda Pancasila. Oh gitu. Kan gitu. Tapi bagaimana Pemuda Pancasila menciptakan tina haram jadah jadi sajadah. Sajadah Kan itu. gitu. Keren sekali nih, bahasa yang sangat luar biasa sekali pemirsa. Dari haram jadah harus jadi sejadah. Harus jadi Itu sejadah. yang memang prosesnya mungkin juga ya. Betul. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan juga mungkin ya. Karena memang ternyata baik gitu ya, Sangat tidak baik. apalagi yang disampaikan itu hal-hal yang positif. Betul. Memang harus positif. Kalau corona harus negatif. Gitu. Baik Kang, di sini juga tadi Akang bahwa menceritakan bahwa pemuda Pancasila itu menjadi sebagai relawan mungkin ya, ketika ada longsor. Betul. Nah itu saya juga ingin mengenai longsor tersebut itu memang karena sudah menjadi bencana alam. Betul. Mungkin Akang bisa menceritakan kronologis longsor itu bagaimana gitu, terus Ya. lebih tahu mungkin lebih paham. Baik, menurut informasi dari KMG, dari BPPD bahwa memang kenapa terjadinya longsor di Kecamatan Cimanggung ini, yang paling utama ini ada sebuah proses perizinan pembangunan yang tidak tepat. Gitu kan. Perumahan yang terjadinya di titik longsor itu, notabene perizinannya tidak jelas. Oh begitu. Tekstur tanahnya yang memang tidak diperhatikan sebagainya, sehingga daya tahan tanah itu terhadap perumahan ini kurang kuat. Kurang kuat ya. Itu satu. Yang keduanya, kenapa akhirnya menjadi memakan korban jiwa? Karena ini kan longsor itu jadi 2 kali, ada susulan. Pertama longsor rumah yang memang tadi bicara tentang perizinan tadi longsor, belum ada korban jiwa pada saat itu. Belum ada korban jiwa meninggal. Nah pada saat terjadi longsor, akhirnya masyarakat menonton dan masyarakat sekitar juga akhirnya masih ada yang di lokasi, terjadi beban yang sangat berat, terjadi longsor susulan. Maka penonton termasuk warga sekitar menjadi tertimbun, korban jadi juga. korban. Akhirnya tertimbun dan meninggal. Ada 40 jiwa yang memang meninggal dunia gitu kan. Nah, ini menjadi isu nasional karena tadi ada makan jiwa kan. Saat itu juga semua potensi masyarakat termasuk di dalamnya Pemuda Pancasila di PAJ Cimanggung ini berjibaku turun ke lokasi dengan menampilkan perannya. Nah, gitu. Karena kita ranahnya bukan di penanganan bencananya, bukan di evakuasinya gitu kan, tapi kita lebih fokus kepada sosial kemasyarakatan. Iya betul. Bagaimana keluarga terdampak ini bisa diperhatikan kan, itu bisa difasilitasi. Akhirnya Pemuda Pancasila berperan di ranah itu gitu kan. Dari mulai buka posko, ada 2 posko di Pemuda Pancasila, ada posko yang memang bersinergi dengan dinas sosial, dengan dapur umum, ada yang memang posko mandiri melalui PAC gitu. Alhamdulillah bantuan dari berbagai wilayah, dari berbagai potensi masyarakat ini masuk ke kami dan kita langsung salurkan. Wah, mantap kita langsung sekali. salurkan gitu. Ya, berarti memang Pemuda Pancasila itu memang sangat baik ya untuk relawan mungkin, jadi image-nya buat pemirsa yang negatif dulu ya, berarti jangan memandang cangkangnya tapi isinya. Alhamdulillah berbagai media banyak meliput kita juga gitu kan. Itu bisa tersampaikan bagaimana peran Pemuda Pancasila di kegiatan bencana longsor itu ternyata sangat baik sekali. Dan ini masih banyak pertanyaannya Kang. Ya. Gak apa-apa ya Kang ya. Gak apa-apa, sambil ditemani minum kuring kan. Ini aduh ya Allah. Tapi benar nih pemirsa, memang saya di sini sangat sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan oleh Kang Diki. Ini memang sangat luar biasa. Karena saya pun juga masih banyak pertanyaan juga. Ini Kang Diki nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena masih penasaran gitu ya Kang Diki, kita dari mulai berbirokrasi dengan pemerintah, termasuk juga dengan masyarakat juga. Ini sangat luar biasa. Karena itu bukan suatu hal yang sangat mudah. Oke Kang Diki, saya masih banyak pertanyaan yang akan saya tanyakan di sini, bahwa Kang Diki itu sebagai direktur eksekutif Yasema Center. Ini apa ini Kang? Bisa diceritakan mungkin? Yasema Center itu sebuah yayasan. Sebuah yayasan yang memang saya dirikan, saya bentuk dengan teman-teman di kewilayahan. Basisnya kembali lagi di Karang Taruna. Dulu aktivitas saya di Karang Taruna di RW, di kelurahan. Pada saat itu mengajukan program, mengajukan bantuan. Ini terkendala dengan persoalan pemahaman pemerintah terhadap Karang Taruna. Dianggap bahwa Karang Taruna organisasi sangat kecil gitu kan. Dipandang sebelah mata. Dipandang sebelah mata gitu kan. Alasannya bahwa yang mengajukan anggaran ini harus yayasan, harus ini dan itu sebagainya. Kayaknya kita coba mencari informasi bagaimana cara membuat yayasan.
Dasarnya dari anak jalanan di Buah Batu. Kita main ke salah satu notaris di Buah Batu. Oke. Haji Subandi gitu. Pada saat itu dengan teman-teman, dengan Mang Sandi, dengan Mang Dodo, dengan banyak teman-teman lah. Ngobrol dengan notaris, ditertawakan. Oh gitu. Iya baru udah kayak yayasan. Biasanya ya. Di mana nu ngaran yayasan, nu ngadirikan yayasan mah biasanya kalau lobaan teuing duit atau punya sumber-sumber duit, ini anak-anak jalanan, anak-anak kemarin sore ingin mendirikan sebuah yayasan. Ya, kita sampaikan alasannya bahwa kita ingin ngebantuan masyarakat gitu. Banyak masyarakat kita dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, kepentingan organisasi sebagainya. Nah, itu terbantu. Direspon oleh notaris tersebut, hanya minta KTP segala macam. Alhamdulillah Pak Camat almarhum dulu secara pribadi kita minta KTP tokoh-tokoh masyarakat, sehingga secara ini terbentuk yayasan. Saat terbentuk yayasan, kita bingung mau ngapain, karena tidak punya pemahaman. Iya. Hanya dengar cerita bahwa kudu bentuk yayasan, kumaha ya. Akhirnya cara menjalankannya tidak paham. Akhirnya sama notaris tersebut dengan tokoh-tokoh masyarakat dibimbing. Iya, yayasan itu kudu kieu. Kita bentuk YASEMA. Kenapa YASEMA? Yayasan Setia Mandiri. Dulu nama Karang Taruna kita Setia Mandiri. Oh iya. Ya makanya nama Karang Taruna dijadikan yayasan. Yayasan. Karang Tarunanya tetap jalan, yayasannya jalan. Jalan juga. Nah, pada saat itu konsep yayasan ini sebagai backup. Yayasan ini sebagai sebuah lembaga yang memang nyerap anggaran. Nyerap anggaran, realisasi di lapangan tetap teman-teman Karang Taruna dilibatkan. Dan masyarakat mah tahu di wilayah kita adalah Karang Taruna. Oh gitu. Kan gitu. Kita tahu Karang Taruna, maka dengan memanfaatkan yayasan ini kita serap anggaran, kita realisasikan kepada masyarakat. Masyarakat tahunya oh, ini Karang Taruna. Akhirnya muncul YASEMA, kita bentuk beberapa program, ada PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Alhamdulillah kita di Jawa Barat salah satu yang memang pertama membentuk PKBM. Terus rumah singgah gitu kan. Terus pembangunan rumah layak tidak layak huni. Kalau itu maaf, rumah singgah itu jadi bagaimana? Rumah singgah ini bagaimana anak jalanan ini tidak tidur di jalanan. Oh gitu. Karena dulu di Kelurahan Pasiluyu salah satu di Kota Bandung yang memang jumlah anak jalanannya sangat tinggi. Banyak sekali mungkin. Itu kelurahan kita sendiri miris. Kita sebagai pengurus Karang Taruna melihat kondisi wilayah kita sebagai basis anak jalanan. Termasuk ya kita juga mantan dari anak jalanan itu. Iya. Jadi kalau kerjasama dengan STKS pada saat itu. Dengan STKS sebuah program yang namanya Rumah Singgah. Berjalan selama 6 bulan pada saat itu, 2 tahun, 6 bulan. Itu tidak jadi apa-apa. Dan kita tindak lanjuti dengan Rumah Singgah pola kita. Konsepnya adalah reunifikasi. Iya. Reunifikasi ini bagaimana anak jalanan ini kembali ke keluarganya. Anak jalanan ini bukan tidak punya keluarga, tapi karena memang aktivitasnya banyaknya di jalanan. Gitu. Ketika memang tidak punya keluarga, kita dampingi permasalahannya apa, gitu kan, kita advokasi, cari orang tua asuh. Alhamdulillah semua berjalan dengan maksimal. Gitu. Ya. Banyak sekali di Kelurahan Pasiluyu yang lulusan binaan kita dari mulai tidak lulus sekolah, tidak bisa melanjutkan sekolah, dari mulai SD, SMP, SMA kita advokasi, baik itu melalui jalur formal maupun non formal. Gitu. Itu alhamdulillah banyak dan kita yang sudah berhasil. Seperti itu dan sangat luar biasa sekali di YASEMA ini, sehingga bisa membantu masyarakat yang benar-benar membantu juga ya kan ya. Alhamdulillah. Tapi sekarang untuk yayasannya masih berjalan atau masih berjalan? Kalau di Kota Bandung kita lebih fokus ke PKBM-nya. Ke PKBM-nya. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Lebih fokus kepada pendidikan non formal, yaitu tadi kejar paket A, B, C. Iya, B, C. Karena sampai detik ini banyak sekali yang memang putus sekolah, gitu kan. Tapi Kang, maaf dipotong, kalau misalkan ada yang putus sekolah nih, misalkan tamatnya SD, mungkin SMP-nya tidak tamat, mungkin bisa PKBM. Bisa PKBM. Bisa. Ya. Caranya bagaimana Kang? Ini karena biar masyarakat biar tahu juga ini kan bisa ditontonkan di Kota Bandung, sangat mudah, gitu kan ya. Bagaimana itu? Tinggal disampaikan saja biodata anaknya dengan biodata kependudukannya, baik itu kartu keluarga. Ya. Dan yang paling penting ada pengantar dari RT RW dan kelurahan bahwa yang bersangkutan memang tidak mampu kan. Iya, gitu. SKTM mungkin harus menunjukkan SKTM. Sampaikan dan itu kita advokasi tanpa dipungut biaya. Biaya sedikit pun tidak. Karena kita punya programnya itu, kita advokasi. Beda halnya ketika memang dengan di luar itu yang memang dia punya mampu, jalurnya jalur normal di PKBM. Tapi kalau misalkan yang memang kita garap ini lebih fokus kepada keluarga tidak mampu, tidak dibebankan biaya spesial pun. Tidak biaya. Cuman biodata mengajukan SKTM mungkin ya, terus biodata kependudukan, termasuk tadi biodata diri. Misalkan memang lulusan SD. Ada raport SD-nya kan gitu kan. Dia pernah sekolah di SD gitu kan. Kalau pernah lulus di SD berarti ada ijazah SD-nya gitu. Tapi kalau putus sekolahnya di tengah-tengah,
ya minimal SMP rapot terakhir. Dia putus sekolah di kelas 2 SMP. Nah, berarti ada rapot kelas 1-nya kan gitu. Tapi kan kalau misalkan dia itu SD-nya tidak tamat, SMP tidak tamat, apalagi SMA mungkin ya. Itu bisa mengajukan juga itu. Dari bisa. SD, SMP jadi semuanya bisa. Jadi bisa punya ijazah sampai SMA. Bisa. Cuman tadi ada tahapan. Ketika lulusan SD, misalkan usianya seharusnya dia sekarang sudah lulus SMA. Tapi SD pun tidak tamat. Ya mau tidak mau dia harus ikut dulu kejar paket A. SD beres lulus ya, nanti tahun yang memang sudah ditetapkan masuk di ujian paket B, SMP, SMA gitu. Oh gitu, jadi bertahap juga ya kan? Bertahap juga. Ini benar pemirsa nih, kalau misalkan yang tidak nonton rugi karena ini informasi yang sangat luar biasa sekali ini. Karena memang banyak sekali ya Kang ya, di kota Bandung ataupun di daerah manapun juga banyak sekali yang terputus sekolah karena biasanya kendala juga dengan biaya. Betul. Apalagi kan sekarang itu ijazah itu memang sangat dibutuhkan juga ya Kang, apalagi dibutuhkan. untuk laki-laki yang ingin mencari pekerjaan juga ya Kang ya. Oh ini luar biasa sekali ini. Jadi tinggal daftar aja seperti itu aja langsung. Ke Akang atau bagaimana Bang Jukan? Boleh ke saya langsung, boleh ke pengurus PKBM di Pasilu atau langsung ke kelurahannya. Nanti juga ke kelurahan nanti ditunjukkan PKBM setiap Ini mah jadi bebas semuanya bisa Kang? Bisa. Untuk kota Bandung saja atau? Sekota Bandung bahkan di luar kota Bandung juga bisa. Bisa. Gitu. Oh, iya. Dan alhamdulillah sekarang bukan hanya di PKBM kita. Tepuk tangan dulu atuh iya. Ini sangat dahsyat sekali ini informasi yang sangat pasti kan tidak tahu karena kan tidak pasti pemirsa tidak ada yang tahu mungkin informasi seperti ini juga mungkin karena keterbatasan informasi juga karena banyak kan bahwa itu kalau mengajukan sendiri kan pasti harus ada biaya. Alhamdulillah kalau saat ini sudah banyak berkembang. PKBM sudah berkembang karena informasi ini sudah tersampaikan. Kalau memang dari awal itu memang belum gitu kan. Nah sekarang alhamdulillah banyak bermunculan PKBM termasuk Karang Taruna di Kota Bandung juga sudah banyak yang mendirikan PKBM. Alhamdulillah. Karang Taruna Kota Bandung ada beberapa kelurahan yang memang berinisiasi membentuk PKBM gitu. Dan itu coba kita arahkan seperti itu karena memang ini sangat membantu masyarakat gitu kan. Iya betul, membantu sekali ini. Betul. Emang membantu sekali. Ini buat pemirsa yang ingin itu yang tamatan SD-nya tidak tamat, SMP bisa langsung mengajukan. Nanti bisa ke Kang Diki bisa langsung ya? Boleh, bisa. Boleh, bisa. Ini alamatnya di mana Kang? Kalau di Pasiluyu itu di kantor kelurahan Pasiluyu saja. Kantor kelurahan Pasiluyu boleh tanya PKBM Setia Mandiri gitu atau menghubungi Karang Taruna kelurahan Pasiluyunya gitu, bisa langsung menghubungi. Bisa langsung dihubungi, langsung daftar ke Kang, keren sekali. Luar biasa ini Kang. Kang Diki saya mau tanya lagi, enggak apa-apa ya, kalau Bapak tanya. Enggak apa-apa. Lagi kita bisa jawab, kita jawab. Tapi ini memang suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat juga Kang. Apalagi ini buat para Karang Taruna tentunya mungkin ya. Karena informasinya mungkin apalagi Kang Diki sebagai yang memiliki owner aplikasi Karang Taruna bisa di-download itu juga. Ini Kang saya juga mau tanya lagi. Akang itu sebagai wakil ketua KNPI Jawa Barat. Ya. Mungkin saya juga kurang informasi. Nggak bisa dijelaskan Kang. Ya. KNPI ini wadah berhimpunnya OKP di tingkat kabupaten kota, kecamatan, provinsi sampai dengan nasional. Nah gitu. KNPI ini sebagai kawasan ditemukannya pemuda di negeri ini gitu kan. Nah kebetulan saya masuk di pengurus KNPI Jawa Barat. Pada saat itu karena mewakili pemuda Pancasila. Mewakili pemuda Pancasila di Kuwati, sekarang diberikan mandat dan kepercayaan untuk masuk di kepengurusan KNPI. Tugasnya dalam rangka pemberdayaan pemuda di Jawa Barat kan gitu. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan sahabat saya, Rio F. Lantara, perkembangan KNPI di Jawa Barat ini sangat luar biasa. Indeks pembangunan pemuda saja di Jawa Barat yang tadinya sangat minim, sekarang di tahun ini alhamdulillah ada peningkatan yang luar biasa gitu kan di KNPI Jawa Barat. Dan apresiasi kepada teman-teman KNPI Jawa Barat yang memang terus fokus konsen bagaimana mengembangkan potensi anak muda di Jawa Barat. Anak muda Barat. Jadi seperti itu ya. Siap. Mantap sekali. Boleh masih pertanyaan masih banyak, tapi sebelumnya minum dulu cool drinks dulu. Benar Kang, ini minumnya enak sekali. Ini banyak sekali pembahasannya Kang. Kita alihkan dulu untuk organisasi. Siap. Akang ini selain sebagai pendiri organisasi dan sebagainya, kalau memimpin organisasi itu sudah tidak usah ditanyakan. Dan bahwa Kang Diki itu katanya, bahwa Kang Diki, biar pemirsa biar lebih tahu juga Kang Diki itu apa ya. Kang Diki itu salah satu pendiri Longser di Pasiluyu. Ini berkaitan dengan budaya. Ya.
Jadi organisasi oke, seni oke. Mantap sekali Kang. Ya. Ini menjadikan suatu inspirasi juga buat saya nantinya Kang. Siap. Bisnis apalagi sudah jangan ditanya. Itu nanti kita bahas nanti. Boleh Kang mungkin diceritakan kenapa Kang itu menjadi salah satu pendiri Longser di Pasir Luyu? Ya. Apakah emang di Pasir Luyu itu bahwa masyarakat atau Karang Tarunanya itu memang apa namanya berbakat dengan kesenian atau Terus, sangat berbakat. Ah. Sangat berbakat. Kembali lagi kepada roh Karang Taruna lagi. Bahwa Karang Taruna salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah bagaimana meningkatkan, mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal. Itu salah satu poinnya. Dimana pada saat kita menjadi pengurus Karang Taruna, jadi ketua Karang Taruna di kelurahan, ada salah satu pengurus kami yang memang konsen di bidang seni pada saat itu. Ada Mitra Seni Inten Dewangga, Mang Deni dengan Mang Iwa. Dan ada juga dari Asti pada saat itu, namanya Mang Dian Remeh. Ya. Gitu. Nah, orang-orang inilah yang menginspirasi, menginisiasi sebuah kegiatan Agustusan pada saat itu dengan konsep yang berbeda. Iya. Gitu. Akhirnya pada lihat potensi segala macam, oh ada yang namanya Longser. Iya. Kita ngobrol panjang lebar, Mang bagaimana bahwa kita mengadakan kegiatan Longser, yuk kita bangun konsep seperti apa sih konsep Longser. Nah, saya sampaikan kepada beliau-beliau, saya pengen punya ada muatan misi sosialnya. Iya. Karena Longser ini sebagai media efektif Iya. dalam rangka menyampaikan informasi sosial, kritik sosial. Nah, akhirnya terjadilah sebuah pagelaran Longser dalam kegiatan HUT RI ini. Itu sudah beberapa tahun ke belakang, kalau dihitung sudah 12 generasi. 12 generasi Longser di Kelurahan Pasir sudah lama gitu kan. Dan yang paling unik di Longser ini, dari mulai sutradaranya, dari mulai pemainnya, dari mulai nayaganya, ini murni dari Karang Taruna. Oh gitu, murni. Walaupun memang ada beberapa orang yang memang dilibatkan dalam rangka tadi, misalkan nayaga. Pendukung mungkin. Pendukung, karena memang tidak paham, beberapa alat musik diajarkan oleh mereka. Ini yang lainnya di backup oleh mereka. Perkembangan-perkembangan, nah di tahun ini alhamdulillah dilanjutkan oleh Mang Godek. Iya. Nah, Mang Godek ini karena awalnya juga sebagai penonton. Oh gitu. Waktu masih kecil nonton, sudah beranjak dewasa. Oh gitu. Masuk ke pengurus Karang Taruna, saya lihat potensi juga anak. Oh gitu. Karena sempat jadi pemain. Oh iya. Sempat pemain. Pemain apa ini? Pemain Longser. Oh, pemain Longser, keren pemain tanda kutip. Akhirnya Mang Godek berinisiasi, Mang, saya pengen melanjutkan terus di Longser. Nah, dulu sebelum Mang Godek ada Agus Badai. Gitu. Agus Badai, sama juga dari Asti gitu kan. Pengurus Karang Taruna kita juga di generasi ketiga gitu, di generasi ketiga. Akhirnya Mang Agus Badai melanjutkan, Mang Godek, dan sampai sekarang terus berlanjut Longser ini. Dan alhamdulillah antusias masyarakat terhadap pagelaran Longser ini sangat luar biasa. Karena memang hanya satu-satunya Karang Taruna yang mampu menampilkan setiap tahunnya konsisten, tidak pernah absen gitu kan, melaksanakan pagelaran Longser. Iya. Nah, yang saya disampaikan bahwa kritik sosial ini disampaikan di kegiatan Longser, misalkan bagaimana anak muda ini terlepas dari bahaya narkoba, bagaimana masyarakat ini terlepas dari bank keliling gitu kan, itu kita sampaikan semuanya. Masalah-masalah jelas, masalah-masalah prinsip di masyarakat ini dikupas di pagelaran Longser ini. Oh iya, gitu. iya. Dan sebetulnya, ya betul. Dan sebetulnya ini yang ini saya apresiasi kepada teman-teman Karang Taruna Kelurahan Pasir Luyu gitu kan. Karena tanpa mereka yang memang konsisten menjadikan Longser ini menjadi menjadi produk unggulan kegiatan di Kelurahan Pasir Luyu ini tidak akan terlaksana seperti hari ini gitu kan. Itu. Ya, jadi seperti itu ya kronologis ceritanya. Betul. Dan memang sangat luar biasa sekali karena Kang Diki itu sebagai penggerak juga. Betul. Apalagi sebagai sebagai pemberi motivasi mungkin ya Kang, lebih ke sana ya Kang ya. Karena kan Akang dari yang saya simak ceritanya memang sehingga anak-anak itu jadi berkreativitas. Betul. Biasanya kan pemuda-pemudi yang negatif, ya. Sehingga bisa menjadi yang positif lah intinya seperti itu. Terus Kang, ini masih ada pertanyaan mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya Kang ya. Karena udah banyak kesian Kang Diki dari tadi ngobrol terus. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nyantai. Ini Kang, ini ada minuman Akang ini teh. Ya. Ini memang saya mencoba juga dari itu tadi. Ring. Enak sekali ini, memang pas banget lah gitu buat saya ya Kang ya. Ini namanya Kuwu Drinks. Kenapa itu Kuwu Drinks Kang? Ya. Apakah Kang tuh memang sebagai Kang Kuwu gitu, Mang Kuwu atau bagaimana gitu kan? Ya, saya kan bahas dulu tentang Kuwu Drink. Kuwu Drink ini ya memang karena sudah menjadi ikon atau label. Ya, kita dulu ini Kang Diki itu
memang sebagai organisasi udah jangan ditanya, sebagai apa namanya penggerak seni juga jangan ditanya, dan ini sebagai pembisnis juga kabeh diborong gitu. Gitu. Sampingan sebetulnya. Sampingan. Tapi memang menjadikan suatu inspirasi Kang Ya. artinya buat para pemirsa mungkin ya. Boleh Kang diceritakan Kang? Ya, karena memang dalam salah satu teori di Karang Taruna atau materi Karang Taruna, saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa kita jangan lebih fokus kepada mencari kerja. Dan kalau kita fokus mencari kerja, maka selamanya kita akan menjadi karyawan. Dan bangsa ini dilahirkan, bangsa ini didirikan, sebetulnya tidak mengajarkan kita menjadi karyawan. Semangat gotong royong, gitu, semangat Mahaianisme yang dikeluarkan oleh The Founding Father, bagaimana kita mampu mengelola potensi diri sendiri dari dana oleh untuk masyarakat itu kan. Nah maka dengan potensi itu ya apa dengan dasar itu saya sampaikan kepada teman-teman, kalian jangan hanya fokus mencari kerja, tapi bagaimana kalian menciptakan lapangan kerja. Konsep dasarnya adalah wirausaha gitu. Nah, kenapa di Karang Taruna ini lebih fokus kepada web usaha ekonomis produktif gitu kan? Karena tadi bahwa bagaimana kader-kader Karang Taruna ini mampu menciptakan sumber-sumber ekonomi secara mandiri. Gitu kan? Nah, karena pas di basis itulah saya coba sampaikan kepada publik, jangan hanya dianggap bahwa hanya pintar menyampaikan materi dan teori. Kita akan buktikan bahwa saya juga punya sebuah usaha. Gitu kan? Saya dari dulu hanya 1 kali lulus sekolah kerja di salah satu perusahaan terbesar ya, salah satu perusahaan. Dan tidak lama saya resign dan lalu fokus dalam wirausaha. Sampai detik ini saya tidak pernah bekerja lagi di suatu perusahaan manapun, tapi saya fokus di wirausaha kan gitu. Salah satu usaha yang saya kembangkan hari ini yaitu puding. Kenapa akhirnya mengambil puding? Tadi mungkin karena melihat momen zaman gitu kan. Saat ini lagi rame minuman kekinian, terus lagi dengan kopi yang memang tidak akan pernah matinya. Maka kenapa saya tidak ngambil kopiku atau nama apa? Kenapa drink? Karena konsep drink ini minumannya luas kan gitu. Nah akhirnya kita mengambil drink gitu kan. Kopinya ada, minuman kekiniannya ada, atau minuman apapun juga ada. Kan? Akhirnya ini tidak akan pernah mati. Kan? Iya betul sekali. Dan itu namanya Kuwu. Ya namanya Kuwu karena tadi sudah menjadi label nama saya. Dipanggil Kuwu gitu aja. Biar apa ya, biar identik saja, oh ini memang pasti produksi Mang Diki kan. Oh gitu iya aja, betul mantap gitu, sekali. Jadi biar orang-orang tuh kalau misalkan Kuwu, oh ini Mang Diki karena Mang Diki memang panggilannya aja juga Mang Kuwu. Dari mulai aplikasi juga kan, aplikasi Karang Taruna di Google Play itu pengembangan atau pembuatnya juga Mang Kuwu kan gitu. Iya Mang betul. Kuwu kan gitu. Hanya brand saja Ya, membuat brand. saja terus ada. Biar terkenal udah pada tahu punya Kang ya. Gitu. Dan ini saya juga minum dulu. Nih. Bisa di mana Kang? Mau ngagali itu di mana Kang? Alhamdulillah di Cimanggung matos pasti gitu ya. Cimanggung terus beberapa di titik di Kota Bandung, di BKR, di Cibaduyut juga ada, di Kabupaten Bandung juga ada. Oh. Gitu, di Kabupaten Bandung juga ada? Ada di Berarti sudah tersebar ada beberapa juga? titik. Aduh. Ada beberapa titik cabang gitu kan. Kota Bandung juga ada? Ada Kota Bandung. Semuanya puding ini digarap oleh teman-teman Karang Taruna. Wih mantap. Bener. Jadi biar lebih aktif lagi ya Kang ya. Enak banget pemirsa. Baik pemirsa semuanya, alhamdulillah untuk bertanya-tanya bersama Mang Kuwu. Tapi ada satu lagi Kang. Satu lagi mungkin Akang boleh memberikan suatu pesan dan pesan buat pemirsa Mual Tembang, channel Mual Tembang mungkin ya Kang. Boleh Kang? Untuk para pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak sadayana pokoknya. Siap. Alhamdulillah kalau saya pribadi ini di di akun media sosial atau di akun saya punya tagline khusus gitu kan. Yang memang inspirasinya dari Karang Taruna yaitu jangan maju karena pujian, jangan mundur karena cacian. Itu sebuah tagline yang memang menjadi inspirasi saya pribadi gitu kan. Bagaimana anak muda ini jangan pernah berharap maju mengejar sesuatu ini karena mengejar pujian. Biarkan pujian ini muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Dan jangan pernah teman-teman juga patah semangat karena sebuah cacian. Jangan mundur karena cacian. Kalau teman-teman konsisten terhadap sebuah pergerakan, niatannya adalah nilai ibadah, maka apapun yang dihadapi oleh teman-teman ini akan mudah dilalui gitu kan. Sampai detik ini saya tidak pernah punya niatan untuk mendapatkan pujian dari siapapun gitu kan. Semuanya balik lagi pada nilai niatan ibadah, Allah yang membalas amal kebaikan kita semua kan gitu.
Karena nilai rupiah ini bisa dikejar, tapi nilai amal kebaikan ini yang sulit dikejar. Betul sekali Kang Diki. Jadi tetap semangat kepada anak muda membuat kebaikan, menebar kebaikan. Jangan pernah semangat, tidak tahu kita besok lusa akan meninggal. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan demi masyarakat ini menjadi pengantar kita, menjadi ladang ibadah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Iya, hatur nuhun pisan. Itulah kata-kata kesan pesan dari Kang Diki. Sakali Kang Diki hatur nuhun pisan. Parantos ngaluhan di channel Mul Tembang. Baik pemirsa, alhamdulillah ada awal, ada akhir, dan ada pertemuan, ada apa namanya? Perpisahan. Pokoknya sageupeur gitu ya. Dan itulah mungkin terima kasih sekali lagi buat Kang Diki yang telah memberikan suatu informasi, juga banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat dipetik. Tentunya buat anak muda, ini sangat keren sekali. Mungkin boleh tepuk tangan? Terus ya tepuk tangan. Mungkin tetap saksikan terus di channel Mul Tembang untuk MT Pod. Sakitu panginten teh sakepihatur. Hapunten sadaya kelepatan boga sapanucara sapakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.